Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Selamat hari Minggu dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah kita pada hari ini dalam minggu keempat Lent 14 Maret 2021 dengan tema kita adalah beroleh hidup yang kekal dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Jaka Sianipar. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita ini, kami kembali mengingatkan supaya kita menonaktifkan atau mematikan handphone kita selama ibadah. Dan juga kami mengingatkan supaya di sepanjang ibadah ini kita tidak berbincang-bincang dengan teman-teman kita, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan di sepanjang ibadah ini. Bapak Ibu, saya undang untuk masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Mari kita menundukkan pikiran kita, bahkan menenangkan hati kita dari segala hal yang kita pikirkan. Kita undang Roh Kudus untuk berkuasa atas diri kita sepenuhnya, bahkan juga atas ibadah kita ini. Saat teduh selesai, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan sampai hari ini Dia terus menyertai kita dan melimpahkan anugerahnya begitu luar biasa. Mari kita puji Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Mari kita pandang kepada Allah kita yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang melayakkan kita untuk boleh memuji Dia, meninggikan Dia dan memuliakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Dosaku
Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Jikalau saat ini Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa kita yang belum kita akui di hadapannya, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepada Dia, mengaku setiap ketidaktaatan kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita di hadapan-Nya. Dan mari kita bersama-sama mengakui dosa kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian penyegaran iman bagi kita. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengorbanan Allah di kayu salib adalah untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mari kita kembali memuji Dia, meninggikan Dia Allah kita yang sudah mengampuni setiap pelanggaran kita. Dia yang telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan
Dia telah mencurahkan darahnya demi keselamatan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Nya. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk kita memperoleh pengampunan dosa, hanya karena kasih dan pengorbanan-Nya. Pun terserah hanya kepadamu, Yesus segalanya baik. segalanya. Karena salibmu ku hidup, ku menang karena Engkau yang berkuasa ya Allah. Karena salibmu ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di Kita akan beresponsoria dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-17 sampai 22. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang genap, dan di ayat yang ke-22 kita bersama. Kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang terjadi terhadap anak-anak manusia. Kita bersama, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
dengan orang-orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Epistel Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama sekali hadir beribadah, kami undang untuk bangkit berdiri untuk memperkenalkan diri. Baik, tidak ada ya. Terima kasih. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone seperti yang tertera dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari Panitia Kebaktian, puasa Prapaskah mulai tanggal 17 Februari 2021, kita akan memasuki masa puasa Prapaskah selama 40 hari dan akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan melakukan puasa selama 40 hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari Komisi Penata Layanan Keuangan dan Bendahara, mengucapkan terima kasih atas persembahan persepuluhan dari jemaat
kepada keluarga Bapak Berton Ellison Sitompul, Saudari Melasrina Tambunan, keluarga Ibu Ris Gawati, keluarga Bapak Pendeta James Damani. Tuhan memberkati dalam kesehatan, cita-cita usaha dan pekerjaan. Untuk keuangan gereja bulan Februari 2021 dapat kita lihat di dalam warta kita, dan perincian masing-masing kas tersebut dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret 2021, Bapak Berton Ellison Sitompul pada tanggal 30 Maret. Mohon kesediaan jemaat menginformasikan ke pendeta ulang tahun masing-masing dan juga ulang tahun pernikahan agar bisa diwartakan di warta jemaat kita. Kelas meeting sesuai dengan tujuan kelas meeting, yaitu sebagai sarana pemuritan untuk bertumbuh dalam rohani bagi anggota jemaat, maka kelas meeting dimekarkan sebagai kelompok kecil pemuritan. Silakan jemaat bergabung dengan kelompok yang ada. Untuk kelas meeting anak sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore via WA online. Yang kedua, kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA atau jam 7 malam di gereja. Yang ketiga, kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Yang keempat, kelas meeting pemuda-pemudi yang diberi nama Nazaren setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu. Menghimbau agar kita semua berkelas meeting sebagai sarana bertumbuh dalam rohani, untuk kita boleh hadir di dalam kelas meeting kita masing-masing. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore via Zoom. Dengan catatan, ujian CD akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi yang lulus, angkat CD akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pada ibadah Jumat Agung. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak atau sekolah minggu anak akan rutin kita adakan setiap hari Minggu paralel dengan ibadah umum. Menghimbau peran serta orang tua untuk membawa anak-anak kita ke gereja untuk bersekolah minggu. Dari seksi pemuda-pemudi, Persekutuan Kategorial Pemuda-Pemudi via Zoom dihimbau kehadiran semua pemuda-pemudi untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 19 WITA. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian, dan juga untuk kehadiran persembahan minggu lalu dan pelayan untuk ibadah minggu berikutnya dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta kita, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pujian atau kesaksian, kami memberikan waktu.
Sungguh pujian yang sudah mengingatkan kita bahwa betapa indahnya nama Yesus Sang Juru Selamat kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk ibu kita yang sudah memberikan persembahan yang begitu luar biasa. Kembali kita menaikkan pujian sebelum kita masuk ke dalam dua syafaat yang akan dipandu oleh Bapak Tampu Bolon. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 194. Nyawaku kuberikan, darahku tercurah. Ketiga, kubawakan dikau dari rumah putra. Mari jemaat Tuhan kita bersepakat. Diawali syafaat kita masing-masing. Kita mengajukan secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan keinginan kita, segala beban berat kita, dan hal-hal lain yang meliputi hidup kita. Sejenak kita bersepakat pribadi masing-masing. Bapa di surga, inilah kami ya Bapa, hadir bersekutu di tempat ibadahmu, di rumahmu yang suci. Engkau maha tahu ya Bapa, di hari-hari pergulatan hidup kami sangat banyak beban dan masalah. Tapi kami yakin Engkau adalah yang baik, Engkau maha penghibur, Engkau maha pemberi,
dan Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Bapa atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Bapa di surga, inilah kami. Kami tiada henti-hentinya selalu mengucap syukur kehadirat-Mu. Apapun kejadian yang ada pada hidup kami, di dalam suka maupun duka, dan di negara kami hidup di suasana yang serba banyak masalah. Untuk itu kami datang ke hadirat-Mu untuk mengadu, agar Engkau selalu bersama kami, memberikan kekuatan batin kami, agar kami boleh untuk terus hidup dan melanjutkan kehidupan kami. Bapa di surga, negara kami Republik Indonesia sudah sedemikian rupa bergulat dengan berbagai program pembangunan. Untuk itu berkati pimpinan kami ya Bapak, dari Presiden, Wakil Presiden, hingga yang membantu para menteri, demikian hingga ke bawah di lingkungan kami di tingkat RT, agar lingkup gereja kami senantiasa boleh hidup dan bertumbuh sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan ya Bapak. Bapak di surga, terkhusus kami juga berdoa untuk keberadaan gereja kami yang telah Engkau berkati, yang begitu dari hari ke hari bertumbuh dan berkembang. Dan kiranya Engkau imbangkan juga kekuatan iman kami untuk tidak bergeser dan tidak berubah, dan boleh kami bersekutu di dalam suasana yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapak di surga, segala upaya, segala tekad jiwa dan raga, segala pekerjaan, dan segala hal yang melingkupi seluruh jemaat-Mu di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin, berkati ya Bapak. Demikian juga pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, jemaat yang berulang tahun, dan segala hal yang melingkupi gereja kami, dan demikian juga ya Bapak dalam proses perpanjangan tempat ibadah dalam hal keberadaannya Bapak. Engkau telah menunjukkan dan Engkau telah begitu mengetuk pintu hati semua mahasiswa-mahasiswa Papua yang saat ini sedang berstudi di Banjarmasin, dan hormat kami kepada yang belum tersebutkan satu persatu seperti Mas Pran, Yohanes, Kubat, Roni, Maya, dan kawan-kawan yang lain. Kiranya Engkau berkati ya Bapak di dalam perkuliahan mereka, di dalam studi mereka, dan di dalam hal-hal yang melingkupi dalam proses akhir dari perkuliahan mereka, hingga hal-hal yang sifatnya untuk proses pekerjaan ya Bapak. Bapak di surga, untuk kelas meeting yang saat ini juga sedang berlangsung, kiranya Engkau berkati dan boleh bertumbuh dari hari ke hari, dan demikian juga hal-hal yang sifatnya untuk bisa berkembang lebih luas lagi. Dan untuk itu terkhusus Bapak Pendeta James dan juga Ibu berkati di dalam pelayanannya yang luar biasa, di dalam proses mengenalkan Engkau sebagai juru selamat yang sejati. Dan itu memang tidak mudah ya Bapak, tetapi Engkau telah utus pimpinan kami, pimpinan jemaat yang boleh dari hari ke hari semakin menguatkan diri, semakin bertekad untuk memajukan gereja metodis ini ya Bapak. Bapak di surga, demikian juga Ibu Novita Daud, Adik Daniel, Ibu Moni, Ibu Iwa, dan Bapak Suwanto. Dan dalam proses sembuhkan ya Bapak dari penyakit, angkat dari jiwa dan raganya segala hal yang sifatnya penyakit, sehingga boleh pulih kembali sedia kala dan boleh bergelut dengan berbagai hal di kehidupannya ya Bapak. Bapak di surga, teramat banyak yang memang kami ingin mohonkan kehadirat-Mu. Demikian juga untuk dalam pekerjaan Ibu Sarah, Ibu Moni, Pak Ipan Megang, Heruan Nataldo, Widi Asmor, Ahai, dan Tensu. Kiranya di dalam pergulatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, berkati ya Bapak. Apapun yang terjadi semata-mata untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah pengikut setia dari Yesus Kristus, Allah yang kami kenal dan benar-benar kami jiwai dan menjadi juru selamat kami sejati. Bapak di surga, demikian juga untuk anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, pengurus Yayasan Peduli Meratus, dan guru-guru TK yang saat ini bergelut di dalam mempertahankan diri di dalam proses pengenalan Engkau ya Bapak. Berkati sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat boleh menjadi
terang bagi sekelilingnya, sehingga dari waktu ke waktu boleh bertumbuh dan berkembang. Bapa di surga, kami yang hadir satu persatu, meskipun tidak sebutkan kami namanya satu persatu, dalam keluarga-keluarga yang hadir di dalam persekutuan ini, berkati ya Bapa, apapun yang menjadi pergulatan pemikirannya, hingga Engkau selalu menemani dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Bapa di surga, inilah kami, berkati segala sesuatu yang menjadi beban pikiran kami, yang menjadi pekerjaan kami, dan segala hal yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami keseluruhan, hingga menjadi terwujud pada masa-masa yang akan datang. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dari NMM 158 makin dekat Tuhan. Satukan hati. Bapa Sorgawi, satukan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kekudusan kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Kalau sudah nyanyi lagu pujian, ada di situ pergumulan, beban dicurahkan melalui puji-pujian, maka itu akan ada kelegaan. Jadi kita sudah dipersiapkan dengan tata ibadah, puji-pujian, doa, penyembahan, pengampunan dosa. Tujuannya apa?
Tujuannya ketika kita nanti mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mengerti, memahami, dan dikuatkan. Itulah yang menjadi bekal kehidupan kita seminggu ini. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara responsorial. Sudah ketemu? Amin. Kalau sudah ketemu kita mulai ya. Saya ayat yang ke-14, Bapak Ibu ayat yang selanjutnya begitu. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya kepada dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia yang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema khotbahnya beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini diambil dari Injil Yohanes. Jadi kalau keseluruhan kitabnya ini bercerita menarasikan tentang Bapak Nikodemus yang pada malam hari datang ke tempat Tuhan Yesus. Jadi malam-malam dia. Jadi dia ini seorang Farisi, betul. Dia juga anggota Mahkamah Agama Yahudi ya. Jadi dia orang terkemuka gitu ya, punya pengaruh, punya jabatan begitu ya. Dan dia malam-malam datang ke tempat Tuhan Yesus. Kenapa malam-malam? Karena kemungkinan dia takut terhadap orang lain. Takut kenapa? Karena Tuhan Yesus punya musuh orang Farisi kan begitu ya. Jadi kalau dia terang-terangan datang menghadap Tuhan Yesus, maka bisa dia dibenci oleh kawan-kawannya kan begitu. Bisa juga dia karena kesibukannya. Sehari lepas bekerja, baru tengah malam dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Bisa juga karena dia takut. Dia takut untuk apa? Untuk datang mengaku Yesus secara terang-terangan. Jadi dalam ilmu psikologi manusia itu ada 4 jendela hati manusia ya Bapak Ibu ya. Ada 4. Jadi yang pertama itu hati manusia terbuka bagi sesamanya dalam hal tertentu begitu ya. Jadi kadang suatu saat kan kita bisa mau terbuka sama orang lain kan begitu ya. Tapi dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, jendela yang tertutup bagi orang lain. Jadi kadang kita itu tidak
mau atau malu ataupun merasa sungkan untuk terbuka kepada orang lain, itu jendela kedua. Jadi jendela yang ketiga itu dia dan Tuhanlah yang tahu. Begitu ya. Jadi kadang seperti Nikodemus ini, hanya dialah dan Tuhan yang tahu kedatangannya ke tempat Tuhan Yesus itu, agar dia tidak diketahui oleh orang banyak. Dan yang keempat, ada jendela hati kita yang kita nyaman di dalamnya, di mana itu dosa, tetapi diri kita tidak sadar. Hanya Tuhan yang tahu. Maka perlu manusia itu membaca firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan itu dia ditegurnya dan diingatkannya. Contoh, banyak itu jendela yang kita nyaman berbuat dosa dan kita tidak tahu itu berbuat dosa, sehingga perlu ditegur oleh firman, begitu. Seperti Bapak Nikodemus ini, begitu ya. Bapak Nikodemus ini pertama datang, dia mengatakan Yesus adalah guru yang diutus oleh Tuhan Allah. Hanya sebatas guru, tidak juru selamat, tidak penebus, tidak Tuhan, tidak Allah. Hanya guru, begitu ya, guru kehidupan. Kemudian dia diajari Tuhan Yesus dengan lemah lembut, mulai bercerita tentang perkara rohani, bahwa manusia itu harus dilahirkan kembali sehingga dia dapat mengenal Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, begitu ya. Kita juga begitu, harus dilahirkan kembali, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada banyak yang murtad, itu biasanya karena belum mengalami kelahiran kembali. Kalau dia sudah pernah mengalami kelahiran kembali, dia tidak akan pernah murtad. Paling jatuh bangun begitu. Tetapi dia tidak akan murtad karena sudah merasakan bahwa Yesus itu sungguh ada, sungguh hidup, menjamah sendi-sendi relung hatinya yang terdalam sekalipun. Dan hanya dia yang dapat merasakannya itu, dan itu umumnya tidak dapat diceritakan secara gamblang kepada orang lain, begitu. Kayak mana rasanya hati itu dijamah oleh Tuhan Yesus melalui Rohul Kudus, begitu ya. Ada tenang, damai, sejahtera, sukacita luar biasa, begitu ya. Nah, kalau dia sudah pernah merasakan perjumpaan pribadi, dilahirkan kembali oleh Roh, maka dia tidak akan bisa murtad. Nah, kalau yang murtad itu umumnya hidup agamawi saja, begitu ya. Agamawi, ritual, begitu. Contoh ibadah gereja, tapi tidak dengan hati, tidak dari rohnya, begitu ya. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap akal budi dan pikirannya. Jadi pulang dari gereja ya begitu saja, tidak bawa apa-apa. Rugi tidak? Rugi ya Bapak Ibu ya, amin. Rugi. Maka kalau kita datang bergereja, begitu ya, usahakan fokus hati dan pikiran kita, bawa dalam doa, agar pikiran kita juga tidak melayang-layang. Badan kita di sini, pikiran kita entah di mana, tempat bekerja, mikirin keluarga, mikirin ini, kan begitu ya. Jadi ya kita sia-sia, tidak mendapat kekuatan, tidak mendapat pernyataan dari Tuhan, tidak mendapatkan rema ketika mendengar khotbah dari Pak Pendeta, dari doa, dari puji-pujian, begitu ya. Kuncinya hidup di dalam roh tadi ya. Itu kuncinya. Sama seperti Nikodemus ini ya, dia diajari oleh Tuhan Yesus bahwa dia harus meninggikan anak manusia, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi padang gurun itu bercerita tentang masa Israel keluar dari Mesir, hidupnya penuh menggerutu, mengeluh, berkeluh kesah, ya kan? Padahal sudah hidup dalam hadirat Tuhan mereka, di bawah pengawasan Tuhan. Kekurangan makan, dikasih makan burung puyuh, begitu kan? Apalagi? Mana apalagi Bapak Ibu? Ya? Iya, sampai haus juga diberi minum. Dari mujizat batu karang dibelah menjadi mata air yang memancar, sehingga mereka 40 tahun tidak kekurangan apa-apa. Padahal gak ada kerjanya, cuma jalan aja menuju tanah perjanjian. Terlebih kita yang sambil bekerja, tidak mungkin tidak dipelihara Tuhan itu. Amin. Amin ya. Maka kalau datang ke gereja, usahakan kita tinggalkan pikiran-pikiran yang menggerutu, pikiran-pikiran
apa nanti ini ya, bagaimana ini ya, ngobrol kita kanan kiri kan begitu, padahal sedang apa, menikmati hadirat Tuhan. Kalau kami dulu di sekolah itu dulu disuruh keluar itu Bapak Ibu, iya sangat tegas didikannya, suruh keluar, nggak boleh kau masuk ibadah begitu. Iya, karena tidak main-main, kita berdiri di hadirat Tuhan. Bahkan dulu kalau pendiri sekolah kami namanya Bapak Stanley itu dibentaknya orang, "Diam kau, keluar," katanya begitu. Sangat marah dia kalau ada orang yang bermain-main di tengah-tengah ibadah, dituntut untuk fokus. Agar apa? Agar mereka mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mulai sekarang kita kalau masuk harus wajib fokus ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Matikan HP, silent begitu ya. Jangan di silent ya, dimatikan. Usahakan jangan ngobrol kanan kiri. Kita berikan waktu cuma 2 jam untuk Tuhan. Amin. Amin. 2 jam saja. Ada satu hari berapa jam? 4 jam. 1 minggu berapa? Iya kan? Cuma 2 jam kita pusatkan hati pikiran kita untuk Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita diberkati Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti siapa? Nikodemus ini ya, dia meninggikan Yesus. Maka tinggikan Yesus dari mana? Dari ruangan kita ini. Amin. Amin. Ditinggikan Yesus. Pandang dengan iman. Dengan iman ya, pikiran yang berkeluh kesah itu ditinggalkan dulu, pandang dengan iman. Seperti bangsa Israel ya, kalau mereka mengeluh, menggerutu begitu, Tuhan murka, ya kan? Tuhan murka. Padahal mereka di dalam hadirat Tuhan. Maka suruh pandang dengan iman agar mereka disembuhkan dari sakit penyakitnya. Jadi sakit penyakitnya bangsa Israel itu kan karena mengeluh, menggerutu, maka disuruh Tuhanlah ular mematok mereka, sehingga mereka yang terkena patukan itu suruh memandang kepada patung ular tembaga. Kalau dipandang itu dengan iman, maka hiduplah mereka. Begitu juga kita datang ke rumah Tuhan, pandang dengan iman, maka kita apa? Disembuhkan, diselamatkan, diberkati. Amin. Amin. Dipulihkan, pandang dengan iman. Seperti apa? Seperti bangsa Israel yang memandang kepada patung tembaga ketika keluar dari padang gurun, mereka memandang dengan iman maka sembuh. Begitu juga lah pandang salib Tuhan Yesus itu. Jadi itu ular tedung itu dari patung tembaga begitu ya, digantungkan di kayu salib. Itu gambaran salib Yesus di perjanjian lama. Maka Yesus juga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia disalibkan. Manusia kan sudah dipatok ular ya di Taman Eden ya, dengan perkataan yang memutarbalikkan sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka semua manusia dan anak cucunya itu telah jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia mati. Ya kan? Terpisah dari Allah, tidak mengalami Allah. Matinya kemana? Masuk neraka. Karena mereka hidup dalam dosa, diikat oleh dosa, oleh maut. Maka mautlah bagian mereka. Jadi kita yang percaya dengan iman begitu ya kepada Yesus telah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Seperti kata Tuhan Yesus di sini kan. Apa katanya tadi? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah diberikan hidup kekal, tinggal kita apa? Tinggal kita pertahankan, kita kembangkan, kita berdalam agar berbuah, kan begitu ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu tahu apa yang di dalam hati kita. Seperti Nikodemus ini sudah tahu dia. Tuhan menerima apa adanya Bapak Nikodemus ini. Begitu juga kita, ketika kita datang begitu ya kepada Tuhan Yesus, kita diterima apa adanya. Maka boleh kita renungkan berapa banyak kita pernah datang kepada Tuhan Yesus setiap harinya. Tidak diusir Nikodemus, pergi kau katanya, tidak diusir.
Padahal dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hanya sebatas guru, tapi Tuhan menerimanya. Nanti kemudian 3 tahun kemudian Nikodemus ini menerima Tuhan Yesus. Dialah yang meminta siapa? Mayat Tuhan Yesus untuk diturunkan dari Kalvari, dari kayu salib begitu ya, bersama siapa satu lagi tuh? Iya, seperti itu ya. Nah, jadi di tengah-tengah pergumulannya Bapak Nikodemus, Tuhan membimbing, Tuhan mengajari, Tuhan memberikan yang terbaik kepada dia. Terlebihlah kita, amin. Amin. Ini masa sulit ya Bapak Ibu, ya betul. Masa sulit pandemi begitu ya, ekonomi tidak sepenuhnya pulih berjalan, yang berjualan banyak mengeluh kan begitu ya. Iya tuh, apalagi yang guru ya kan, muridnya tidak pernah sekolah, mereka juga stres bagaimana menyalurkan ilmunya kan begitu ya. Mendengar keluh kesah murid-muridnya kan begitu. Yang mahasiswa mungkin ada mengeluh kiriman macet kan begitu. Orang tua juga kan terganggu ekonominya karena semuanya seluruh dunia mengalami kesusahan. Tapi yakinlah seperti bangsa Israel dipelihara di padang gurun, demikian juga kita. Di dalam kesulitan itu Tuhan pasti bertindak nyata. Tinggal yang diminta dari kita apa? Bersandar dengan teguh kepada iman. Ya, amin. Jatuh bangun itu biasa, tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Datang terus kepada Tuhan Yesus, karena dia datang bukan untuk menghakimi ya, tetapi untuk menyelamatkan. Amin. Jadi ketika kita banyak masalah, banyak kesusahan, disitulah bawa kepada Tuhan Yesus supaya kita beroleh keselamatan, beroleh apa? Jalan keluar, beroleh apa? Kekuatan. Kalau tidak kuat menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, ujungnya stres, bertambah bebannya menjadi depresi, bertambah lagi menjadi gila, ujungnya jalan-jalan di pinggir jalan. Itu bermula tidak kuat menanggung beban. Amin. Iya, tidak kuat, punya dia persoalan, tidak bisa ditanggungnya, tidak tahu dia berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang mengajarinya datang kepada Tuhan, ujungnya dia stres. Setelah stres, depresi, sudah depresi gila, hilang akal budinya. Itu bermula dari perkara kecil, lama-lama menjadi bukit. Iya, maka pergumulan kita bawa dalam doa Bapak Ibu, sehingga kita tidak jadi marah-marah, frustasi dan lain sebagainya. Kalau kita sering marah-marah itu karena apa? Karena beban pergumulan kita itu berat kan begitu ya. Kita doa gak jawab-jawab Tuhan, padahal Tuhan yang mau itu supaya kita kuat untuk menanggungnya. Itu pertama, supaya kita kuat menanggungnya. Kalau sudah kuat kita menanggungnya, maka biasanya jalan keluarnya itu diberikan Tuhan. Kita dapat hikmat. Oh, berarti aku harus seperti ini, aku harus lebih sabar, aku harus lebih banyak doa, aku harus lebih banyak mengampuni, aku harus lebih banyak mengasihi. Kan begitu. Itu biasanya Tuhan memberikan hikmat pengertian melalui bisikan Roh Kudus, kata-kata di dalam hati kita. Suara hati kita turut bersaksi mengajari kita begitu. Oh, ini salah, oh ini benar, kan begitu ya. Seperti kata Tuhan Yesus ini ya, barang siapa percaya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, bawa keluhanmu Bapak Ibu. Saya juga bawa keluhan saya. Saya juga bawa beban pergumulan saya. Ya kalau nggak kuat ya penderitaan saya juga lumayan berat. Mungkin kalau tidak saya bawa ke dalam Tuhan, ya mungkin sudah jalan-jalan juga itu. Seperti apa saudara kita yang di di jalan-jalan seperti itu. Iya betul. Maka coba kita bawa pergumulan kita, apapun itu Bapak Ibu ya, sehingga ada damai, ada sejahtera, sehingga kita tidak minder, ya kan? Muda-mudi juga bisa banyak minder dia, karena mungkin orang tuanya tidak mampu, karena keadaannya tidak memungkinkan kan gitu ya. Ketika bersandar bergaul dengan sesama maka dia minder. Keminderan kita itu juga bisa dibawa dalam doa. Mohon apa? Mohon ya hikmat pengertian dari Tuhan Yesus, bahwa harga diri kita ini begitu ya adalah nyawanya Tuhan Yesus. Pribadi kita ini sangat berharga, sangat dikasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan darahnya ya, dengan nyawanya ya. Ya,
Dunia bisa mengukur sesamanya melalui pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas. Itu ukuran dunia, betul? Betul kan? Tapi ukuran Tuhan apa? Ya, di dalam Kristus kita diukur. Ukurannya begitu ya. Ukurannya itu tidak terkira. Bayangkanlah, pencipta langit dan bumi jadi manusia, mati di kayu salib. Itulah ukurannya, itulah harga diri kita. Betapa luar biasanya, ya kan? Apalagi kalau sampai murtad demi serupiah begitu ya, sejuta uang begitu ya, ya kan? Demi jabatan kan begitu ya. Ya tuh, itu panah. Kita diberikan kehidupan yang kekal dan abadi. Tidak terukur nilainya. Itu yang diberikan Tuhan, harta yang berharga ya. Itu yang mau kita pegang. Jadi ketika ada masalah kehidupan sehari-hari kita ya Bapak Ibu ya, nyawa Tuhan Yesus aja diberikan kepadaku. Apalagi lah dunia ini kan begitu ya. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sakit ya kan disembuhkan Tuhan, stres dipulihkan Tuhan, berkeluh kesah apalagi diberi kekuatan, apalagi banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kekurangan dicukupkan, putus harapan diberikan pengharapan. Tidak pernah bergereja ditunjuk Tuhan, ada gereja yang terbuka setiap minggu sehingga jiwa kita dipuaskan. Amin. Amin. Banyak orang yang mati rohaninya karena tidak ada gereja kan begitu, pada tutup kan begitu, karena online betul online, tetapi itu suasananya beda Bapak Ibu, betul beda itu suasananya, karena bisa dia sambil makan sambil minum seperti kata Ibu Novia Daud kemarin kan begitu ya, yaitu tidak dengan sepenuh hati. Banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui gereja kita ini. Amin. Amin. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Iya betul. Karena kalau orang jahat itu biasanya kalau dia tidak mau bertobat, bertambah jahat, bertambah keras, sehingga suatu saat itu malapetakalah yang menegurnya. Ya. Makanya kita bersyukur kalau ada orang yang menegur kita, Pak Pendeta negor dari khotbah, kan begitu ya, bersyukur, ya kan? Ya kalau udah sampai malapetaka yang menegur kita, saking kerasnya kan begitu ya, kan pasti tahu kita ya, pasti banyak begitu ya. Ya itu barabe kan begitu ya. Maka bersyukur kita begitu ya, jika kita diingatkan terus seperti itu, untuk apa? Melembutkan hati kita agar kita datang kepada terang itu, meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita ini menjadi miliknya. Tuhan mau supaya kehidupan kita ini menjadi miliknya. Kalau kita sudah dipakai jadi miliknya, maka kita juga akan dipakai menjadi alatnya. Alatnya contohnya berdoa untuk orang lain, ya kan? Apalagi bawa konsumsi ke gereja untuk sesama jemaat, itu juga sudah dipakai menjadi alat Tuhan. Amin. Amin. Ajak keluarga kita Bapak Ibu yang tidak pernah gereja, datang gereja, itu sudah dipakai menjadi alat Tuhan. Amin. Amin. Sangat banyak begitu ya. Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Hidup kita ini sudah berharga menjadi lebih berharga lagi. Jadi kita percaya diri datang berdoa kepada Tuhan. Percaya diri. Iya, amin. Percaya diri. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita minta pengakuan dosa. Tuhan ampuni hamba-Mu ini. Kita ini hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya, amin. Hamba-hamba Tuhan. Biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan itu kesayangan begitu ya, disembunyikan dalam lekukan mata ini begitu ya, terlindung begitu ya. Artinya apa? Artinya ini kita berharga, dilindungi Tuhan, menjadi alat Tuhan begitu ya, menjadi sinar, menjadi terang, dapat melihat terang begitu ya. Kalau kita dapat melihat terang, maka kita juga dapat mengabarkan terang itu kepada orang lain. Kita akan belajar hidup dalam terang, sekalipun itu jatuh bangun, biasa gosip begitu ya. Diingatkan dari khotbah kan begitu ya, ingat dari baca firman, nanti lama-lama
kita tidak mau gosip. Berbahagialah orang yang tidak duduk bersama kumpulan pencemooh. Iya kan? Amin. Amin. Kalau kita biasa gosip, tukang pencemooh itu tidak didengarkan Tuhan doanya ya. Iya, tidak dengarkan. Karena itu katanya najis bibir ya. Kita gosip tetangga, saudara, gosipin mungkin Pak Pendeta kan begitu ya. Iya kan? Iya kan? Itu umum itu kalau di gereja-gereja ada digosipin hamba Tuhan kan begitu. Kurang beginilah kan begitu ya. Amin. Iya, betul nggak Bu Bapak Ibu? Iya kan, itu umum kan gitu, yang gosipin Pak Pendeta, karena Ibu Pendeta, keluarga Pak Pendeta pasti itu kan begitu ya. Iya kan, maka jangan kita lagi lakukan begitu Ibu ya. Banyak berkat-berkat ya, amin. Iya, amin, seperti itu. Lihat betapa banyak berkat yang Tuhan pakai melalui Pak Pendeta. Tuhan singkapkan mata hatiku begitu ya. Ya, bawa dalam doa kan begitu. Apa berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui gerejamu, melalui jemaatmu ini Tuhan begitu. Sehingga semakin menimbulkan kerinduan kita untuk datang bergereja, mengajak orang datang bergereja. Mereka bisa mengenal Tuhan, punya persekutuan yang saling mengasihi, saling membangun, saling menopang. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka di dalam komunitas itulah kita diajar untuk saling mengampuni dan mengasihi. Itulah namanya hidup dalam terang. Kalau dalam kegelapan menggosip, ya kan, sakit hati keluar. Betul tidak? Ya kan? Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, Tuhan sudah menebus kita, maka kita melakukan perbuatan baik itu karena Allah yang memberi kita kekuatan. Itulah buah. Itulah buahnya Bapak Ibu ya. Buahnya apa tadi? Contohnya bawa konsumsi gereja, kasih persembahan, apalagi mendoakan sesama, ngajak kawan kita bergereja. Itulah contoh buah-buahnya. Ya, amin. Nah, pasti masih jauh lebih banyak lagi yang sudah kita lakukan ya. Nah, itu buah-buah di dalam terang. Dan Tuhan mau kita hidup dalam terang, sehingga apa? Sehingga bertambah terang cahaya kita. Kan begitu ya. Kalau makin tua katanya makin tidak produktif, tapi di dalam Tuhan makin tua dia makin berbuah, makin banyak santannya, kan begitu ya. Ibu-ibu yang tua-tua begitu ya. Kalau ukuran dunia kan mungkin kita kadang kurang dihargai, kan begitu ya. Tapi di dalam Tuhan kita lebih dihargai, ya kan. Sampai rambutmu memutih, aku tetaplah dia yang menggendongmu. Amin. Iya, sampai rambutmu memutih, aku tetap dia yang menggendongmu. Iya, maka semakin banyak uban kita, semakin banyaklah itu kebahagiaan kita di dalam hidup yang sudah diberikan Tuhan. Berbahagia kita kalau banyak ubannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu mahkota ya, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sehingga ketika kita menyadari itu, kita makin bersuka cita, makin semangat melayani Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan. Kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini, di mana Engkau adalah Allah penebus yang menebus kami dari dosa, dari kegelapan, dari kematian, sehingga kami beroleh pengampunan dosa, beroleh hidup kekal, dan beroleh kasih, pengharapan, dan rahmat-Mu lepas hari, setiap hari Tuhan, sehingga kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan kami juga boleh semakin berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu yang hidup dalam terang, yang hidup dalam kebenaran, sehingga melalui diri kami mempunyai teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, baik itu melalui perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan, hati kami juga Tuhan, sehingga semuanya itu juga membawa manfaat bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, kesusahan kami, sehingga kesusahan itu Tuhan ubahkan
untuk menjadi berkat, sehingga kami boleh mengenal Tuhan melalui penderitaan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan melalui kesusahan-kesusahan kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Bapak Nikodemus melalui pergumulannya. Kami yakin dan percaya Engkau menjamah setiap kami, Engkau melindungi setiap kami, Engkau memperhatikan setiap kami, karena kasih-Mu tak berkesudahan dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak merasa batin kami tentram, merasa batin kami damai karena Tuhan mengampuni dosa kami. Sehingga kami keluar dari rumah-Mu ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa yang di sorga. Kita yang percaya katakan amin, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita Bapak Ibu yang terbaik untuk Tuhan, yang sudah kita persiapkan tentunya dari rumah. Saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kami undang pelayan persembahan ke depan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Shalom sang nama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja damai. Oh Bapa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panci keselamatan, Jehovah Shalom sang nama. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panci keselamatan, Jehovah Shalom sang nama. Sekali lagi. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah Allah yang menyelamatkan, Jemaat bangkit berdiri. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panci keselamatan, Jehovah Shalom sang nama. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panci keselamatan, Jehovah Shalom sang nama. Oh Tuhan,
terima kasih untuk kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau ya Bapa telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Sebab kami tahu di tengah COVID yang mewabah, Engkau meluputkan kami bukan karena kekuatan fisik atau kesehatan kami, tapi karena pemeliharaan-Mu yang ajaib dan pertolongan-Mu atas setiap kami, belas kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan hari ini tatkala kami beribadah, kami menyerahkan yang terbaik sebagai persembahan kami dari tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Semuanya ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menggaransi setiap pekerjaan, usaha, bahkan juga kesehatan kami, masa depan kami, dan semua cita-cita daripada anak-anak kami ini ya Tuhan. Terpulia nama-Mu, terimalah persembahan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu silakan menikmati kopi dan teh di depan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam-salaman sambil menaikkan lagu. Dialah. Mari kita maju ke depan bersalaman sambil berlingkaran ya. Ya, seperti ini ya. Ya, amazing. Ya. Padat, lebih padat lagi ya. Jadi lingkaran ya. Silakan Ayub, Yosia. Terima kasih untuk keluarga Bapak Kampung Bolon yang memberikan persembahan snack kepada kami. Buat dana pembangunan ya, gimana sih? Nanti kalau ketok jangan ya. Kalau Luna satu lagu buat besok belajar dulu. Ya, satu lagu aja. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Luna, ayo lagu untuk besok ada dua ya.
Ini lagunya ada di sini di belakang. Pilih yang mana? Ada di latihan lagunya sekarang. Nah, kita harus membawa kita ada di depan mana? Ayo. Berarti untuk musik spesial di sini ya? Atau diambil orang?